Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang pada al-matlab ar-rabi', pembahasan yang keempat. Idza ikhtalafa az-zawjani fi qadri as-sadaqi ba'da al-'aqdi. Apabila suami istri itu berselisih fi qadri as-sadaqi, tentang masalah besarannya mahar, ukuran mahar. Ba'dal 'aqdi, setelah terlaksananya akad nikah. Jadi gambaran kasusnya, pada waktu akad itu terjadi, setelahnya suami istri itu berselisih tentang jumlah mahar, Bisa jadi pada waktu akad tanpa menyebutkan mahar. Bisa jadi pada waktu akad disebutkan mahar, tapi cara menyebutkannya itu nggak jelas, sehingga ada salah dengar dari salah satu dari keduanya. Lalu setelah akad terjadi perselisihan dan tidak ada bukti mana yang benar antara mereka berdua. Adapun kalau ada bukti semacam yang ada sekarang, ada rekamannya, misalkan gitu. Semacam yang ada sekarang itu ada rekamannya, atau gambarannya itu ada saksi yang jelas-jelas mendengar akad nikah kemarin maharnya adalah begini begitu, maka yang digunakan patokan adalah saksi dan bukti. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan kedua suami istri itu berselisih, maka ini pembahasan yang diinginkan oleh beliau. Beliau mengatakan idza ikhtalafa az-zawjani fi qadri as-sadaqi ba'dal 'aqdi. Apabila suami istri berselisih fi qadri as-sadaqi, tentang ukuran mahar, ba'dal 'aqdi, setelah akad nikah. Fal qawlu qawlu az-zawj, maka yang dijadikan pedoman, yang dijadikan patokan adalah ucapannya suami, biyaminihi, dengan sumpahnya. Maksudnya ucapan suami setelah suami itu mengucapkan sumpah. Wa huwa madhhabul Hanabilati, dan ini adalah madhabnya Hanabilah. Wa huwa qawlu Abi Yusuf minal Hanafiyah, dan ini pendapatnya
Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, wa huwa qawlu ta'ifatin minas salaf, dan ini pendapat sebagian dari ulama salaf, wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin, pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa huwa madhhabul Malikiyati, ini juga pendapat Malikiyah, idza ikhtalafa ba'dal bina, apabila keduanya berselisih setelah bina. Bina itu setelah keduanya melakukan hubungan suami istri. Al-adillah, dalil yang menunjukkan akan pendapat ini. Jadi ucapan-ucapan semacam ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang dipilih oleh penulis adalah pendapat ini, yang bagi beliau adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Al-adillah itu dalilnya. Yani awalan, yang pertama, minas sunnati, dari as-sunnah. An ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah. Qala, beliau mengatakan, kataba Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu menulis radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bil yamin, beliau itu menetapkan sumpah ala al mudda'a alaih, pada orang yang dituntut. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalilnya, al haditsu yadullu ala anna al yamina takunu ala al mudda'a alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu dilakukan oleh orang yang dikena tuntutan, yang dituntut. Wa zauju ma'ahul aslu, dan pada waktu ini yakni sang suami memegang hukum asal, wa huwa bara'atu zimmatihi minaz ziyadati fil mahri, terbebasnya dia dari tambahan mahar, allati tadda'iha al mar'ah, yang dituntut oleh wanita atau istri. Fayuqbalu qawluhu biyaminihi, maka ucapannya diterima setelah dia bersumpah. Selanjutnya yang kedua, li'anna az-zawja gharimun, karena sang suami itu adalah gharim. Suami itu adalah gharim. Wal qawlu qawluhu, maka ucapan adalah ucapannya dia. Fi nafi ma yastalzimul hurma illa bibayyinah, untuk menafikan kewajiban bayar utang itu kecuali dengan adanya bukti. Salisan, yang ketiga, li'annal mar'ata mudda'iyatun liziyadah, karena sang istri menuntut tambahan, wa huwa yungkiruha, sedangkan suaminya itu mengingkarinya. Yang beliau inginkan dalam bab ini adalah, jadi gambarannya, kalau terjadi perselisihan, itu dipastikan kasusnya adalah sang istri nuntut lebih dari yang diakui oleh suami. Pada waktu akad, gitu ya. Setelah akad itu suaminya itu jadi ngasih sesuatu pada istrinya, "Dek, ini mahar pernikahan kita." Kasih amplope, dibuka ternyata 50.000. Misal, contoh ya kok, 50.000. Istrinya loh, kok 50.000 Mas, 1 juta. Kok 1.000 piye to? Ngono. Mahar kowe iku 1 juta. Akhirnya ribut. Loh, kok 1 juta, 50.000. Ngono misalnya. Ribut. Jadi sing suami mempertahankan mahar 50.000, sing istri mempertahankan mahar 1 juta. Aduh ya. 50.000. Luar 50.000 kan langsung 1 juta kan? 50.000 kalau 1 juta. Akhirnya ribut kan ya. Dalam kondisi ini yang dijadikan patokan itu ucapannya istri yang nuntut 50 juta, ataukah ucapannya suami yang mempertahankan, yang mengatakan mahar itu 50 ribu. Nah, pertama ya kawan, dilihat dulu apakah dalam kasus ini ada bayyinah atau tidak, ada bukti atau tidak. Bukti itu bisa berupa saksi, bisa berupa kertas tertulis. Misalkan dalam kartu nikah itu bisa jadi kesepakatan sebelumnya, bisa jadi video, bisa jadi apalah yang itu menunjukkan pada waktu nikah kemarin akadnya maharnya itu yang disebut 50 ribu atau
Jadi 50 juta. Kalau ada bukti, selesai masalah. Mau itu sepakat dengan omongannya suami atau mau itu yang sesuai dengan omongannya istri, maka yang sesuai dengan bukti itu yang dijadikan patokan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada bukti dan keduanya berselisih, ngeyel kedua-duanya itu, kedua-duanya itu gak ridho. Satu, istrinya nuntut 50 juta, suaminya mengklaim maharnya hanya 50.000. Dalam kondisi itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan patokannya adalah ucapan suami. Sebagian ulama mengatakan patokannya ucapan istri. Sebagian ahli ilmu mengatakan dua-duanya gugur kembali kepada mahrul misal. Kembali kepada mahrul misal. Jadi ucapan suami gak dianggap, ucapan istri gak dianggap, dan kembalinya adalah kepada mahrul misal, mahar standar masyarakat setempat. Pendapat yang dipilih oleh penulis, adalah yang dijadikan patokan ucapannya suami, bukan ucapannya istri, dan bukan dikembalikan kepada mahrul misal. Alasannya, dalam kondisi ini itu kan terjadi berarti kan masalah perselisihan. Dan dalam masalah perselisihan itu mesti ada mudda'i, ada mudda'a. Ada mudda'i itu yang menuntut, ada mudda'a itu yang dituntut. Yang nuntut dalam kasus ini istri, yang dituntut apa? Suami. Gitu. Dalam kasus ini berarti kan yang menuntut itu istri, yang dituntut itu suami. Lah, dalam kasus perbedaan atau dalam kasus persengketaan, kalau sampai ke hakim, maka yang menuntut wajib mendatangkan bukti. Kalau dia mampu mendatangkan bukti, maka bukti itu yang dijadikan patokan. Kalau ternyata yang menuntut tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dipegang adalah ucapan yang dituntut, tapi harus bersumpah. Bersumpah. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalla bil yamin 'alal mudda'a alaih. Bahwasanya Rasulullah SAW itu menetapkan kewajiban untuk sumpah bagi orang yang dituntut, bagi orang yang dituntut. Dan yang kedua yang dipakai oleh beliau dalam kasus ini adalah kasusnya itu suami punya tanggungan bayar mahar kepada istri, dan tanggungan bayar itu dihukumi utang. Tanggungan bayar itu dihukumi sebagai utang. Lah, tatkala terjadi perselisihan, maka orang yang menuntut lebih wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak, maka ucapannya tidak bisa dipegang. Ucapannya tidak bisa dipegang. A utang sama B. Sudah. B ngutangi A, pada waktu A sapa sing utangmu? A ya. A utang sama B. Setelah itu A datang ke rumahnya B. B, alhamdulillah, wis Allah ngasih rezeki bisa bayar utang. Nggih, ini utangnya diserahkan. Dihitung sama B 500.000. Lah, terus si B mengatakan, "Sampeyan ku piye to, Mas? Iki nyicil apa piye?" "Yo gak nyicil, memang lunas." "Lho lunas piye utang sampeyan ku 5 juta. Kok 500.000 bayare?" "Lah, aku wingi utang 500.000." Si B mengatakan, "500.000 piye? 5 juta." Ini terjadi perselisihan antara A sebagai yang utang sama B sebagai yang ngutangi. A yang utang, B yang utang itu muttafaq, sepakat. Posisi A yang utang, B yang ngutangi. Perselisihan ada pada nilai besarannya. B mengklaim utangnya 5 juta. Si A mengklaim dia utang 500.000. Dalam kondisi ini, maka yang dijadikan patokan adalah bayyinah. Adakah kwitansi? Adakah saksi? Adakah ini? Adakah itu? Dan ini penting ya, kawan. Makanya ini dalam fikih muamalah
kenapa kok urusan utang piutang itu dituntut adanya bukti atau saksi? Kenapa? Jaga nih ono kondisi semacam ini, dan itu sangat mungkin terjadi. Ini sangat mungkin ini terjadi. Gitu ya. Ini gambarnya itu adalah semacam itu. Lah, tatkala itu maka yang dijadikan patokan yang megang bukti. Kalau ternyata dua-duanya nggak punya bukti, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya A, bukan ucapannya B. Kenapa? Karena posisi B itu mudda'i, menuntut. Posisi A itu yang dituntut. Lah posisi B itu menuntut, dan yang menuntut itu wajib datangkan bukti. Kalau nggak ada bukti, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya si A, tapi dia harus bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa memang utang dia adalah 500.000, bukan 5 juta. Itu gambaran kasus fikihnya. Nah, ini ada pun yang ketiga sudah kita katakan tadi, sang istri itu adalah menuntut lebih, sedangkan itu diingkari oleh sang suami. Allah. Nah, al-matlabul khamis, masalah yang kelima. Tazwijul abi ibnatahu bi aqalla min sadaqi mithliha. Seorang bapak menikahkan putrinya dengan mahar yang lebih kecil dibandingkan mahar standar, dengan mahar yang lebih rendah, lebih murah dibandingkan dengan mahar standar dia, mahar misal dia. Yajuzu tazwijul abi binatahu al-bikra was-sayyiba. Boleh seorang bapak menikahkan putrinya, baik yang gadis maupun yang janda, bi aqalla min mahari misliha, dengan yang lebih kecil dibandingkan mahar misalnya, mahal yang sepadan dengan dia. Kabiratan kanat aw saghiratan. Baik putrinya itu wis gede atau masih kecil. Wa huwa madhhabul Hanabilati, dan ini adalah madhab Hanabilah. Wa ikhtiyaru bin Utsaimin, dan pilihan Syekh bin Utsaimin, bi syarti mura'ati maslahatil binti, dengan syarat memperhatikan maslahat dari putrinya tersebut. Taib. Al-adillatu dalilnya awalan min al-athar. An Abil Ajfa As-Sulami. Dia mengatakan, khatabana Umar radhiyallahu an. Yani suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan khutbah. Faqal, beliau mengatakan, ala la tughalu bisuduqin nisa. Yang ingatlah jangan memahalkan maharnya wanita. Maksudnya kalian itu jangan menuntut mahar yang lebih, yang mahal. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya. Karena itu seandainya kemuliaan di dunia, au taqwa indallah, atau merupakan ketakwaan di sisi Allah, lakana aulahum bihan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yani pasti yang paling layak melakukan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan mahar kepada satupun istrinya. Wala ustiqat imra'atun min banatihi, dan tidak ada satupun putrinya yang diberi mahar aktsar min sintai asyrata uqiyah, lebih banyak dibandingkan 12 uqiyah, lebih banyak dibandingkan 12 uqiyah. Nah, wajib dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini, dari asar ini, anna dzalika kana bi mahdharin min as-sahabah. Yani ceramahnya Umar ini di hadapan para sahabat. Walam yungkiruh, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Fakana ittifaqan minhum ala anna lahu an yuzawwija bidzalik. Maka itu adalah kesepakatan para sahabat, boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan dengan cara itu. Wa in kana duna sadaqil misli, meskipun itu kurang dari mahar yang sepadan, jadi mahar yang sepadan. Nah, Thaniyan yang kedua, annahu laisal maqsudu minan nikah. Bukanlah maksud dari pernikahan al-iwaq, untuk adanya ganti. Wa innamal maqsud as-sakanu wal izdiwaj. Yang dimaksudkan dari pernikahan itu adalah ketenangan hidup dan izdiwaj itu
asalnya sendiri, sekarang berdua. Wa wad'ul mar'ati fi mansibin 'inda man yakfiha wa yasunuha, dan meletakkan seorang wanita di satu posisi, yakni pada seorang laki-laki yang akan memberikan kecukupan kepadanya, menjaganya, wa yusinu isyrataha, dan berbuat baik dan baik dalam berbuat baik kepadanya, wa huwa yufariqu sa'iral uqudi al mu'awadhat. Dengan ini maka nikah itu berbeda dengan semua transaksi komersial. Salisan yang ketiga, li'anna lahir minal ab, yang nampak dari orang, dari sang bapak, dari orang tua, ma'a tamami syafaqatihi, yang mana bapak itu adalah seorang yang sangat sempurna kasih sayangnya, wa buluhi nadharihi, dan orang yang jauh pandangannya, annahu la yanqusuha min sadaqiha illa li tahsilil ma'ani al maqsudati bin nikah. Yani tidaklah seorang bapak itu mengurangi nilai mahar kecuali untuk mendapatkan makna yang diinginkan dalam pernikahan. Fala yanbahi an yumna'a min tahsilil maqsud bi tafwiti ghairihi, maka tidak layak yani untuk ditahan, dicegah mendapatkan tujuan pernikahan meskipun dengan kehilangan yang lainnya. Baik. Ini masalah yang ada di hadapan kita. Masalah mahar ini ya, kawan. Kalau di kitab fikih itu ruwet. Kenapa ruwet? Karena mahar misalnya Timur Tengah itu besar. Ini seandainya fikih itu ditulis di tanah Jawa, kayak mahar itu yani apa ya? Gak dibahas. Ya, ulama-ulama fikih itu misalnya nulis di Jawa, golokan, gak dibahas. Apa nih dibahas? Gak seruwet ini gitu loh. Tapi pembahasan mahar itu jadi ruwet sekali karena mahrul misalnya itu gede. Jadi masalah ini, masalah itu, dan itu gambarnya semacam itu. Kalau di Indonesia mungkin yang pembahasan ini cocok kalau dibahas di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi yang mahar misal itu 25 juta, 30 juta itu mungkin ini di daerah sana. Di daerah sana itu semacam itu. Kalau semacam itu mungkin. Tapi kalau di sini gitu. Tapi secara umum ya, kan. Secara kajian fikih, boleh nggak seorang bapak menikahkan putrinya dengan mahar di bawah mahar standar? Jawabannya boleh. Dan itu pendapat yang terkuat di kalangan para ulama dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama. Yang pertama, alasannya maharnya Rasulullah SAW dan mahar putri-putrinya Rasulullah SAW itu mahar yang lebih kurang atau kurang dibandingkan mahar standar. Maharnya murah. Jadi maharnya itu murah, dan itu sudah sering kita ulang-ulang. Yang kedua, kata beliau, karena pernikahan itu meskipun dimasukkan oleh para ulama dalam transaksi komersial, maksudnya memberi untuk dapat. Terjemahan yang paling pas apa ya? Transaksi mu'awadhat itu. Terjemahan normalnya itu komersial, tapi kalau komersial kok dagangan. Jadi kan transaksi itu kesepakatan antara dua orang, itu kan ada akad al-mu'awadhat. Akal mu'awadhat itu memberi untuk dapat. Dapat harus memberi. Itu namanya mu'awadhat. Makanya namanya iwad. Iwad itu ono gantini. Aku memberi, aku oleh apa? Aku oleh apa? Harus memberi. Yang kedua itu akad tabarru'. Transaksi kesepakatan yang itu tabarru'. Tabarru' itu memberi, ya wis. Memberi. Gak ada Arab-Arab oleh, yang dapat pun gak ada mikir ngasih. Jadi gak ada mikir ngasih. Yang tabarruat itu kayak hibah, sedekah, wakaf, gitu ya. Jadi yang memberi antara tonggo, so nggak ada Arab-Arab dapat. Jadi yang memberi, yang diberi juga nggak ada kepikiran ngasih, nggak ada kepikiran. Jadi ngasih hukum asalnya. Tapi kalau kemudian dia kepingin untuk balas, itu urusan lain. Itu namanya akad tabarruat. Kalau itu dengan akad misalkan transaksi sosial, terjemahan itu sudah benar. Tapi akad mu'awadhat itu terjemahan di kitab-kitab fikih yang normal itu bahasanya itu transaksi komersial. Tapi kok gak enak ya, nikah kok transaksi komersial. Komersial apa? Tapi satu-satunya akdul mu'awadhah yang gak komersial memang nikah. Kalau yang lainnya kan jual beli, sewa menyewa, jadi macam-macamnya itu. Jadi itu memang itu. Tapi yang penting itulah.
Makanya beliau mengatakan transaksi atau akad yang satu ini memang beda dengan semua akad yang semisalnya. Memang orang memberi mahar untuk dapat istri. Dia menerima mahar harus siap jadi istri, gitu ya. Harus siap menjadi istri. Di titik itu memang dia mau Allah. Tapi kan nikah bukan itu tujuannya. Nikah kan bukan itu tujuannya. Nikah itu tujuan utamanya adalah munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tuh bahasanya cuma seremonialnya. Seremonialnya itu yang ada yang semacam, semacam itu. Jadi dia berbeda dengan semua akad atau transaksi yang lainnya. Yang ketiga, orang tua, kata beliau, kalau sampai melepaskan putrinya dengan mahar yang lebih rendah dibandingkan mahar standar, dipastikan karena pertimbangan lain. Pertimbangannya itu dia melihat wah, laki-laki yang dia inginkan nikah dengan putrinya itu orang soleh, orang baik, insya Allah dia akan membawa kebahagiaan putrinya. Tapi saat ini masih miskin, ini belum bisa beri mahar, siapa harganya mahar dan macam-macamnya, akhirnya dia nikahkan. Mesti karena itu. Seandainya bukan karena itu, nggak mungkin orang tua akan melepaskan putrinya tanpa perhitungan-perhitungan yang matang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-faslu tsani, masalah yang kedua. Ma yuj'alu shadaqan, apa yang boleh dijadikan sebagai mahar? Apa yang boleh dijadikan sebagai mahar? Al-mabhasul awal, masalah yang pertama, ja'lus sadaqi minal mal. Ja'lu as-sadaqi minal mal. Menjadikan mahar itu minal mali, dari harta. Ja'lus sadaqi minal mal. Jadi mahar itu wujudnya adalah harta, maksudnya gitu. Ajatnya adalah harta. Karena mahar itu bisa dari uang, harta mal di sini maksudnya adalah uang. Bisa dari uang, bisa dari barang, bisa dari utang. Yuk gak ngekei uang, gak ngekei barang, tapi utang. Oh ya, utang bisa berupa manfaat. Ini bab yang pertama di sini adalah mahar itu bisa berwujud uang, dan ini hukum asal. Hukum asal mahar itu uang atau barang. Jadi boleh bahasa di sini adalah hukum asalnya itu mahar berupa uang. Yasihhu sadaqu bi kulli ma yasluhu an yakuna mala. Mahar itu boleh atau sah dengan semua yang bisa dianggap sebagai harta. Wa hadza bi ittifaqil madzhab al-fiqhiyatil al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih. Al-Hanafiyah, wal Malikiyah, wasy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Ad-dalilu minal kitab. Dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wal mussanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Wal mussanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang baik atau wanita-wanita yang sudah punya suami, gitu ya, itu tidak boleh dinikahi. Illa ma malakat aymanukum, kecuali lewat jalur perbudakan. Kitaballahi alaikum, maka itu adalah ketetapan Allah atas kalian. Kitaballahi alaikum, itu ketetapan Allah atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan selain daripada itu maka silahkan atau dihalalkan untuk kalian. Antabtahu bi amwalikum, kalian mencari dengan harta kalian, muhsinina ghaira musafihin, dengan niat untuk benar-benar menikahi, bukan untuk berbuat zina. Sisi pengambil dalilnya adalah bi amwalikum, dalilun ala annahu yanbaghi an yakuna al-mahru mala, sebagai dalil bahwa sepatutnya yang namanya mahar itu adalah berupa harta. Ini hukum asal, dan ini jelas.
Yang kedua, al-mabhas tsani. Yang kedua, ja'lus sadaqi 'ainan aw dainan aw manfaatan. Yani mahar itu berwujud barang atau utang atau manfaat. Adapun tentang masalah barang, yajuzu ja'lus sadaqi 'ainan. Boleh, yani mahar itu berupa barang. Wa hadza bittifaqil madahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih. Al-Hanafiyah, wal Malikiyah, wal Syafi'iyah, wal Hanabilah. Barang yang bernilai harta. Ngerti kan? Yani yang pertama itu uang, yang kedua ini barang yang bernilai harta. Paham itu? Karena kalau ini juga barang. Tapi ini enggak ada nilai harta. Ini loh ya, bukan sakwada. Di sakwada saya on regane 10.000. Iki lho to. Iki regane pira? Iya. Ini itu barang. Maka nggak boleh kalau jadi apa ya, sesuatu mahar itu dia nggak uang, tapi barang itu nggak ada nilai keharta bendaan, tidak dianggap sebagai harta benda. Nah, jadi boleh berupa uang, boleh berupa barang. Dan ini yang kesepakatan ulama-ulama mazhab yang 4. Dalilnya yang pertama Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lamma tazawwaja Aliun Fatimata. Tatkala Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Ali, "A'tiha syai'a." Berikan kepada istrimu sesuatu, maksudnya berikan mahar. Berikan mahar, Ali berikan mahar, terserah apa gitu, pokoknya mahar. Qala Ali mengatakan, "Ma indi syai', ya Rasulullah, aku enggak punya apa-apa blas." Aku itu enggak punya apa-apa blas. Qal Rasulullah SAW mengatakan, "Aina dir'ukal hutamiyah?" Lah, terus yang baju besi kamu, baju besi hutamiyah itu mana? Ini ceritanya itu kan Rasulullah SAW itu pernah memberikan Ali hadiah sebuah baju besi. Ini nggak ada kaitannya dengan nikah. Jadi jauh sebelum peristiwa mau nikahnya Fatimah, Ali itu pernah dikasih oleh Rasulullah SAW baju besi. Dir' jenis hutamiyah. Lah, pasca Badar itu, pasca perang Badar, Abu Bakar ngelamar Fatimah sama Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, Fatimah si cilik, padahal ya wis tua. Akhirnya beliau mundur. Umar maju. Rasulullah juga ngomong, Fatimah masih kecil. Yang pikiran Rasulullah bergak kayak ngomong ngelamar dan dinikah akan dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Yang punya inisiatif menikahkan itu Rasulullah SAW langsung. Akhirnya dinikahkanlah Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah. Tatkala selesai nikah, akad gitu. Jadi Rasulullah SAW itu ngomong sama Ali, ya berikan mahar pada istrimu. Ali bingung, kata apa-apa. Ini beliau mengatakan, main di syai' ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa. Aku itu jadi nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau mengatakan, lah baju besi yang kemarin tak kasihkan mana? Baju besi itu. Akhirnya beliau ngambil baju besi itu dan diserahkan kepada Fatimah sebagai mahar. Jadi baju besi itu bukan uang ya, tapi barang. Juga nggak mungkin dipakai oleh Fatimah, kan gopo baju besi. Tapi itu barang yang punya nilai harta. Seandainya dijual di pasar ngono, dapat uang. Jadi barang yang bisa dipakai untuk mahar adalah barang-barang yang mempunyai nilai, barang-barang yang mempunyai nilai keharta bendaan. Nah,
Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil. Al-haditsu dalilun ala anna as-sadaqa yasihhu bi kulli ma yutamawwal. Hadis ini dalil bahwasanya mahar itu sah dengan semua yang bisa bernilai mal, bisa bernilai harta. Wa yadkhulu fi hadza, maka masuk dalam bab ini al-a'yan wal manafi' wa ghairuha, barang maupun manfaat maupun yang lainnya. Nah, tsaniyan, yang kedua, li'annahu 'iwadun, karena mahar itu adalah ganti. Fajaza fihi ma yajuzu fil athman, maka boleh dalam mahar apa yang boleh dalam nilai barang, dalam sebuah nilai barang. Intinya barang atau uang yang mempunyai nilai harta. Al-matlabus tsani, yang kedua, ja'lus sadaqi dainan. Ja'lus sadaqi dainan, menjadikan mahar itu berwujud utang. Jadi duit enggak, ba'da nikah itu istrinya enggak terima uang sebagai mahar, istrinya juga enggak terima barang sebagai mahar, mek dijanjeni. Jadi maharnya itu berwujud utang. Gambarannya itu dengan mahar 500.000 utang, tak bayar 2 tahun lagi, misalkan itu. Jadi pernikahan itu jalan, tapi mahar belum diterima. Akan diterima sesuai dengan perjanjian dalam akad utang piutang tersebut. Nah, yajuzu ja'lus sadaqi daina, boleh mahar itu berwujud utang, dalam arti nggak langsung dibayar cash, tapi ini berwujud utang. Insyaallah perinciannya kita bahas nanti pada babnya. Al-matlabus tsalits, yang ketiga, ja'lus sadaqi manfaatan. Ja'lus sadaqi manfaatan, mahar itu berwujud manfaat, sesuatu yang dilakukan oleh suami yang itu bermanfaat untuk istrinya. Itu maksudnya. Sesuatu yang dilakukan oleh suami yang itu bermanfaat untuk istrinya. Istri itu kalau seandainya menginginkan untuk mendapatkan itu, seandainya bukan diberikan sama suami, dilakukan oleh suami, maka dia harus bayar orang untuk bayar sesuatu untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi untuk mendapatkan manfaat tersebut, namanya manfaat. Jadi manfaat itu sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh sang istri. Seandainya dia itu kepingin untuk mendapatkan manfaat itu, lalu itu tidak dilakukan oleh suaminya, maka dia akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan manfaat tersebut, untuk mendapatkan manfaat tersebut. Gitu gambarannya. Jadi gambaran itu jadi manfaat. Jadi bukan sesuatu yang sekedar manfaat secara umum, tapi sesuatu yang itu jelas manfaat untuk sang istri secara pribadi. Itu namanya manfaat. Nah, yajuzu ja'lus sadaqi manfaatan, boleh menjadikan mahar itu manfaat, sebuah manfaat. Wa huwa madhhabul Syafi'iyah, ini adalah madhabnya Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa qaulun li ba'dil Hanafiyah, dan pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Minhum, di antara mereka Muhammad ibn al-Hasan Syaibani. Wa qaulun lil Malikiyah, dan pendapat sebagian Malikiyah. Ini wa huwa ikhtiyaru Ibnu Hazm, dan ini pendapatnya atau pilihannya Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan pilihannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, San'ani, Syaukani, Ibnu Utsaimin, wa bihi aftat al-lajnah ad-daimah, dan ini difatwakan oleh lajnah ad-daimah. Al-adillah, dalilnya, dalil yang melandasi itu, awalan yang pertama minal kitab, dari Alkitab. Qaulur rajulis salih li Musa, ucapan laki-laki saleh kepada Musa, laki-laki saleh dari negeri Madian kepada Musa, fima hakahu Allah taala anhu, sebagaimana Allah ceritakan tentang dia. Dia itu mengatakan, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj.
saya nikahkan kamu dengan salah satu dari dua putriku ini dengan mahar kamu mau kerja dengan aku selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Sisi pengambilan dalilnya ya kawan, itu jelas. Jadi asalnya yang gembalakan kambing itu siapa? Putrinya. Putrinya. Saiki setelah nikah putrinya nggak jadi gembalakan kambing, tapi dikembalakan kambingnya oleh siapa? Oleh suaminya, oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebelum jadi nabi ini peristiwanya. Oleh Musa ini alaihissalam. Kenapa itu tidak bermanfaat? Karena seandainya sang putri itu kepingin untuk nggak gembalakan kambing, tapi kambingnya ada yang gembalakan, dia butuh nyewa orang, dan nyewa orang itu butuh uang. Jadi butuh uang. Maka yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah manfaat untuk sang istri. Jadi manfaat untuk sang istri. Jadi gambarnya semacam itu. Jadi gambarnya itu adalah semacam itu. Bahwa juga adalah sisi pengambilannya adalah ucapannya dia ini sebagaimana Allah ceritakan ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dalla ala jawazi ja'lil manfaati sadaqah, itu menunjukkan bolehnya menjadikan manfaat sebagai sedekah. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua, dalil yang sudah pernah kita baca dahulu tentang seorang yang minta dinikahkan oleh Rasulullah SAW, diminta cari mahar gak punya, disuruh cari cincin besi nggak ada. Akhirnya Rasulullah tanya, kamu punya hafalan Al-Quran? Enggak ya Rasulullah, saya punya ini itu. Maka Rasulullah mengatakan, aku nikahkan kamu dengan hafalanmu, dengan hafalan Quranmu. Hafalan Quran di sini maksudnya adalah mengajari istrinya hafalan Al-Quran yang dia miliki, bukan sekedar dia hafal lalu tadi mahar. Jadi bukan sekedar dia hafal terus hafalannya itu jadi mahar, enggak. Karena itu enggak ada nilai manfaat. Ada nilai manfaat kalau hafalannya sang suami itu diajarkan kepada istrinya. Dan yang nanti dengan itu maka istrinya itu bisa menghafal sebagaimana yang dihafalkan oleh suaminya. Itu gambarannya. Nah, sabda Rasulullah SAW wujud adalah qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki. Fihi, dalam hadis ini jawazu ja'lil manfaati sadaqan. Bolehnya menjadikan manfaat sebagai mahar. Talitan yang ketiga, li'annal manafi' jaizatun fil muawadat. Karena manfaat itu boleh dalam transaksi komersial. Fajazat fis sadaq, maka boleh dalam mahar. Maksudnya transaksi komersial itu nggak mesti barang dengan barang, nggak mesti uang dengan uang, tapi boleh uang dengan manfaat. Contoh ya, uang dengan manfaat. Konsultasi ke dokter, silakan. Yuk gak disuntik, yuk gak diopo, konsultasi toh bayar. Itu dia adalah beri uang, dapetin manfaat. Dapetnya itu manfaat. Dia itu nyewa rumah itu ngasih uang, dapetin manfaat. Gak dapat barang dong, wong omah itu tetap milik yang punya. Jadi tatkala dalam transaksi komersial itu nggak mesti yang ditransaksikan itu adalah harta, maka demikian juga dalam pernikahan nggak mesti yang jadi mahar itu adalah harta, boleh manfaat. Tapi Anda pertegas, manfaat yang dimaksudkan di sini adalah manfaat yang dirasakan langsung oleh sang istri. Seandainya dia kepingin untuk mendapatkan itu dan tidak dilakukan oleh suaminya, pasti dia akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, kalau gambarannya di kene ngono apa? Manfaat jadi mahar. Tak nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat angon. Pandeko. Mandeko ini tambakku pirang tahun. Ya, oke lah, insyaallah. Ya semacam itu jadi sebuah manfaat. Makanya satu masalah yang sangat perlu untuk diingatkan adalah kemenyai sebagian kalangan. Kadang-kadang sebagian kalangan itu enggak buaya dengan mahar bacaan surat Ar-Rahman. Anda pernah lihat video itu yang komentator itu bangga. Jadi
pernikahan syar'i, maharnya bacaan surat Ar-Rahman dibacakan saat akad. Anak katakan dalam hati nikah ini nggak sah. Mahar ini nggak sah, bukan nikahnya nggak sah. Mahar ini nggak sah. Kenapa? Maharnya itu sang suami naik ke atas mimbar, baca surat Ar-Rahman sampai selesai. Sampai selesai. Pertama, apakah itu manfaat bagi istri? Enggak. Itu didengar oleh semua orang. Ya, didengar oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum asal mahar itu uang. Hukum asal mahar itu uang. Manusia yang paling suci Rasulullah SAW maharnya adalah uang. Maharnya putri-putrinya maharnya itu adalah uang. Yang ketiga, nek kamu di dhuwur mimbar lali. Kira-kira mahar bayar apa ora? Kak Sudo nikah. Ini Kak Sudo dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman. Apa-apaan hafalan surat Ar-Rahman? Ingat ya, dalam hadis ini mahar cincin besi itu Rasulullah SAW tidak menyuruh maharnya itu ngajari hafalan kecuali mentok. Duit nggak punya, barang nggak punya, punyanya sarung sampai nudo. Terus, cari cincin nggak punya, mentok sudah, baru manfaat. Jadi mahar itu asalnya adalah uang atau barang. Jadi uang, jadi atau barang. Itu jauh lebih syar'i dibandingkan dengan yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita baca ini insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.